Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang sangat mulia. Allah mengangkat Nabi Musa untuk menyampaikan wahyu kepada kaum Bani Israel. Suatu hari, saat berkhutbah di hadapan kaumnya, ada seseorang dari mereka yang bertanya, "Apakah ada orang yang lebih berilmu darimu?" Lantas Nabi Musa menjawab, "Tidak ada." Tapi karena tidak menyandarkan jawabannya kepada Allah, Nabi Musa pun ditegur oleh Allah. Allah memberitahu bahwa ada seorang hambanya yang lebih berilmu. Dan ia tinggal di tempat bertemunya dua lautan. Mendengar itu, Nabi Musa pun merasa ingin bertemu dan belajar langsung dari orang itu. Ia lalu bertanya kepada Allah, bagaimana caranya bisa bertemu dengannya? Lalu Allah memberinya petunjuk untuk membawa ikan dalam keranjang. Dan jika ikan itu hilang, disitulah Nabi Musa akan bertemu dengan hamba Allah yang solih itu. Maka berangkatlah Nabi Musa bersama pelayan yang juga muridnya, bernama Yusha bin Nun. Mereka membawa ikan dalam keranjang dan berjalan jauh hingga tiba di sebuah batu besar. Di sana mereka beristirahat dan tertidur. Tapi tiba-tiba terjadi hal yang ajaib. Meskipun keranjang berisi ikan diletakkan jauh dari laut, air lautnya mendekat dan membeku seperti jalan. Ikan itu keluar sendiri dan masuk ke laut. Dan Yusha melihat kejadian itu. Tapi karena Nabi Musa sedang tidur, ia tidak membangunkannya. Setelah bangun, Yusha malah lupa menceritakannya. Akhirnya mereka terus berjalan sampai merasa sangat lelah dan juga lapar. Nabi Musa pun berkata, "Bawalah kemari makanan kita. Aku sudah sangat lelah karena perjalanan ini." Maka saat itulah Yusha teringat dan berkata, "Wahai Nabi Musa, aku lupa memberitahumu. Ikan itu telah menghilang saat kita beristirahat di batu besar." Mendengar jawaban Yusha itu, Nabi Musa pun berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Maka mereka bergegas kembali ke batu besar dan menemukan seorang lelaki misterius yang sedang duduk berselimut kain. Dan ternyata dialah Nabi Khidir. Lantas ketika sampai dan bertemu, Nabi Musa langsung meminta izin untuk belajar darinya. Tapi Nabi Khidir malah mengingatkan, "Kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Namun Nabi Musa bersikeras ingin ikut dan berjanji akan bersabar. Dan akhirnya Nabi Khidir mengizinkan Nabi Musa untuk ikut bersamanya. Namun dengan satu syarat, yaitu Nabi Musa tidak boleh bertanya apapun sampai Nabi Khidir sendiri yang menjelaskan. Perjalanan pun dimulai. Mereka naik perahu milik para nelayan yang baik hati. Namun Nabi Khidir justru melubangi perahu itu. Melihat hal tersebut, Nabi Musa langsung bertanya, mengapa perahu itu dirusak? Padahal milik orang-orang yang baik. Saat itu, Nabi Musa lupa dengan janjinya untuk bersabar dan tidak bertanya. Dan Nabi Khidir pun mengingatkannya kembali tentang syarat tersebut. Nabi Musa pun menyadari bahwa ia telah lupa, lalu meminta maaf
dan berjanji tidak akan mengulanginya. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang anak kecil sedang bermain. Lalu, Nabi Khidir malah membunuh anak itu. Nabi Musa yang menyaksikan itu tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Mengapa membunuh anak yang tidak bersalah?" Dan lagi-lagi Nabi Khidir mengingatkan. Nabi Musa pun malu dan berkata, "Kalau aku bertanya lagi, jangan ajak aku bersamamu." Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi, dan tujuan berikutnya adalah sebuah kota. Di kota itu, mereka berharap ada yang mau menjamu atau memberi mereka makanan, tapi sayangnya tidak ada satupun penduduk yang mau membantu mereka. Tepat di kota itu, Nabi Khidir melihat sebuah dinding rumah yang miring dan hampir roboh. Dan tanpa diminta, Nabi Khidir memperbaiki dinding itu sampai berdiri tegak kembali. Nabi Musa heran. "Kenapa kau tidak meminta imbalan saja setelah memperbaiki dinding itu?" Karena Nabi Musa kembali bertanya, Nabi Khidir pun berkata bahwa sudah saatnya mereka berpisah. Namun sebelum berpisah, Nabi Khidir menjelaskan semua perbuatannya yang terlihat aneh itu. Ia berkata bahwa perahu yang dilubanginya tadi sebenarnya milik para nelayan miskin yang mencari nafkah di laut. Dan di depan sana ada seorang raja yang jahat, suka merampas semua perahu yang masih bagus. Maka perahu itu dilubangi sedikit agar terlihat rusak, sehingga tidak diambil oleh sang raja. Dengan begitu, para nelayan tetap bisa menggunakan perahu itu untuk mencari rezeki. Sedangkan tentang anak kecil yang ia bunuh, Nabi Khidir menjelaskan bahwa anak itu jika tumbuh dewasa akan menjadi anak yang jahat dan menyusahkan orang tuanya yang solih. Dan Allah tidak ingin kedua orang tuanya menderita. Maka Allah ingin mengganti anak itu dengan anak lain yang lebih baik dan membawa kebahagiaan. Lantas terakhir, tentang dinding rumah yang hampir roboh. Nabi Khidir berkata bahwa rumah itu milik dua anak yatim. Dan di bawah dinding itu tersimpan harta warisan dari ayah mereka yang solih. Dan kalau dinding itu roboh sekarang, bisa saja harta itu ditemukan dan dicuri oleh orang yang jahat. Maka dinding itu diperbaiki agar tetap tegak sampai kedua anak itu tumbuh dewasa dan bisa mengambil hartanya sendiri. Nabi Khidir pun menutup penjelasannya dengan berkata bahwa semua yang ia lakukan bukan karena kemauannya sendiri, tetapi semata karena perintah Allah. Dan kini Nabi Musa mengerti bahwa apa yang tampaknya buruk di mata manusia bisa jadi adalah kebaikan menurut Allah. Dan semua yang terjadi memiliki hikmah, hanya bisa dipahami oleh orang yang diberi ilmu oleh Allah.